Surah As-Saffat membuka dengan sumpah Allah atas para malaikat yang disusun dalam barisan-barisan yang tertib. Susunan ini bukan sekadar formasi fisik, melainkan cerminan dari tatanan hierarkis alam spiritual yang sangat terstruktur. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa para malaikat tersebut berada pada makam atau tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan kedekatan mereka dengan Allah. Malaikat Mukarrabin menempati posisi tertinggi, diikuti oleh malaikat pembawa wahyu, malaikat pencatat amal, dan seterusnya. Setiap tingkat memiliki tugas dan kapasitas spiritual yang berbeda, membentuk piramida kesadaran ilahiyah yang sempurna. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa hierarki spiritual dalam surah As-Saffat tidak hanya berlaku untuk malaikat, tetapi juga mencakup seluruh makhluk berkesadaran, termasuk jin dan manusia. Para nabi dan rasul menempati makam khusus dalam sistem ini, dengan Nabi Muhammad berada pada puncak makam nubuah. Kisah Nabi Ibrahim, Musa, Nuh, dan lainnya dalam surah ini menunjukkan bagaimana perjuangan spiritual mereka mengantarkan pada kedudukan tinggi di sisi Allah. Setiap nabi mewakili makam spiritual tertentu yang menjadi jalan bagi umatnya untuk naik tingkat dalam tangga ruhani. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memetakan hierarki spiritual ini ke dalam konsep makamat dalam tasawuf. Makam tertinggi adalah makam malaikat mukarrabin, diikuti oleh makam nabi dan rasul, kemudian wali Allah, kemudian orang syaleh, dan seterusnya. Setiap makam memiliki karakteristik, pengetahuan, dan pengalaman spiritual yang khas. Perjalanan dari makam terendah menuju makam tertinggi memerlukan proses tazkiyatun nafs yang panjang dan berkesinambungan, melalui tahapan tahali, dan tajali. Ibnu Arabi dalam Fusyus Al-Hikam menawarkan perspektif yang lebih filosofis tentang hierarki spiritual dalam surah As-Saffat. Menurutnya, hierarki ini mencerminkan tajali atau manifestasi sifat-sifat Allah yang berbeda-beda pada setiap tingkat eksistensi. Malaikat Mukarrabin merefleksikan sifat Jamal Allah, sementara Nabi dan Rasul merefleksikan sifat Jalal. Manusia sempurna atau insan kamil mampu merefleksikan kedua sifat tersebut secara seimbang. Hierarki spiritual ini bersifat dinamis, di mana seseorang dapat naik atau turun tingkat berdasarkan kesungguhan perjuangan spiritualnya. Pemahaman tentang hierarki spiritual dalam surah As-Saffat memiliki implikasi praktis yang sangat dalam bagi kehidupan sehari-hari. Sistem ini mengajarkan bahwa kehidupan spiritual memiliki tujuan dan arah yang jelas, bukan sesuatu yang abstrak atau tanpa target. Setiap muslim diajak untuk terus bergerak naik dalam tangga spiritual, dari tingkat muslim biasa menuju mukmin, kemudian muhsin, dan seterusnya. Perjalanan ini memerlukan disiplin, konsistensi, dan bimbingan yang tepat. Namun hasilnya adalah kedamaian batin dan kedekatan dengan Allah yang menjadi tujuan akhir setiap insan. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Makalah ulama salaf.